Selamat pagi, selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini kita belajar mata kuliah dasar-dasar pemrograman pertemuan yang ke-6 dengan judul Decision. Apakah yang dimaksud dengan decision dan bagaimana perintah-perintah di dalamnya? Decision itu adalah kondisi maksudnya adalah proses pengambilan satu keputusan atau satu pilihan berdasarkan kriteria dari beberapa pilihan yang ada. Misalnya, Anda suka warna merah, warna biru, atau warna hijau. Ya, yang bisa dipilih hanya satu dari 3 warna yang ditawarkan. Nah, proses pemilihannya ini ada syaratnya atau ada kriterianya. Itulah yang disebut dengan decision. Decision di dalam pemrograman Pascal ini ada dua yang kita bahas, satu perintah if, satu lagi perintah case. Ya, langsung kita bahas statement if. If bahasa Indonesianya itu adalah jika. Ya, jadi ada if dengan satu statement, if dengan banyak statement, gitu ya. Lalu ada if dan else dengan satu statement, lalu if dengan banyak statement, else dengan satu statement. Artinya itu apa? If dengan satu statement. Statement maksudnya jika ada kondisi hanya satu pilihannya, ya, maka itulah yang disebut dengan if dengan satu statement. If dengan banyak statement artinya adalah jika ada satu kondisi, ya, tapi yang kita dapatkan itu lebih dari satu, ya, maka itulah yang disebut dengan if dengan banyak statement. Statement 1, statement 2, statement 3. Langsung kita lihat ke contohnya. Di sini ada programnya untuk mencari nilai dari seorang mahasiswa. Jika dimasukkan nanti nilainya, maka akan keluar keterangannya. Ya, caranya begini. Jika nilainya lebih besar dari 70, maka dia dinyatakan lulus dan berlanjut. Sedangkan kalau dia di bawah dari 70, ya, maka dinyatakan dia gagal dan mengulang. Ini sudah ada programnya, uses CRT, variable, lalu begin, proses penginputan, lalu decision, lalu outputnya. Ya, atau kita jalankan Ctrl F9, maka hasilnya nanti adalah seperti ini. Masukkan nilai. Kalau kita masukkan nilai dari seorang mahasiswa itu 80, kira-kira nanti keterangan yang muncul adalah lulus dan melanjut. Kenapa? Karena 80 ini lebih besar dari 70. Kita enter, maka dia lulus dan melanjut. Oke. Ctrl F9. Kalau kita ketikkan dia misalnya 35. Apa keterangan yang muncul? Keterangan yang muncul adalah gagal. Alasannya 35 itu lebih kecil dari 70. Oke? Itulah yang disebut dengan if dengan satu statement. Satu kondisi, tidak, maka yang dapatkannya satu. Oke? Bedakan dengan program yang ini. Kita akan mencari gaji pegawai, gaji pokok dan bonusnya berdasarkan golongannya. Jika golongannya nanti ada A, maka gajinya 5 juta, bonusnya 1 juta. Golongan B, gajinya 4 juta, bonusnya 750.000. Golongan C, gajinya 3 juta, bonusnya 500.000. Selain dari A, B, dan C, maka gaji pokoknya 2 juta, bonusnya 250.000. Oke? Bagaimanakah cara membuat programnya? Caranya seperti ini. Kita jalankan Ctrl F9. Wow, ada yang error ini. Ctrl F9. Nah, kita masukkan nama pegawai. Misalnya nama pegawai Johnson Manurung. Enter. Golongannya golongan apa? Golongan A. Enter. Maka akan dapat gaji pokok dan bonusnya. Oke? Kalau kita masukkan misalnya golongan B. Ctrl 9. Nama pegawainya Johnson Manurung. Golongannya golongan B. Maka dia dapat gaji 4 juta. Kita lanjut lagi, Ctrl E9, kita masukkan dulu namanya Johnson, masukkan golongannya, golongan C, enter. Maka dia akan mendapatkan gaji pokok 3 juta dan bonusnya 500.000. Oke, Ctrl E9, kita masukkan misalnya namanya Johnson, masukkan golongannya, misalnya golongan D, ya, enter. Ya, karena bukan A, bukan B, bukan C, selainnya dibacanya adalah yang gaji 2 juta dan gaji bonusnya 250.000. Oke, itulah yang disebut dengan perintah if dengan banyak statement. Ada if-nya, if golongan, maka statementnya ada 2, gaji pokok dan
bonus. Ada if lagi, statementnya itu lebih dari satu, yaitu gaji pokok dan bonus. Oke, kita akan lanjut dengan perintah case. Kita lanjutkan perintah untuk decision dengan statement case, ya. Nah, bentuk umumnya sudah ada dibuat di sini. Ada case case ungkapan of. Ungkapan ini dibuat dia dalam bentuk variabel. Lalu daftar case label 1 baru statement 1, daftar case 2 statement 2. Case of itu diakhiri dengan n titik koma. Kita lihat contohnya. Ini nilai ujian yang diberikan dalam bentuk huruf A, B, C, D, E. Sampai E aja ya, mempunyai arti sebagai berikut. Kalau nilai E berarti sangat baik, nilai A sangat baik, nilai B berarti baik, cukup, dan seterusnya. Ini sudah ada programnya, kita lihat ke contoh program. Di sini sudah ada uses CRT var, n huruf, itu anggaplah nilai huruf yang dimasukkan A, B, C, D, E. Itu tipe datanya char. Kenapa char dia Pak? Karena yang dimasukkan itu hanya satu digit. Lalu ada nama, lalu ada keterangan. Itu string. Kenapa? Karena nama itu lebih dari satu karakter. Keterangan sangat baik itu lebih dari satu karakter. Begini, seret-seret. Write, masukkan nama mahasiswa. Dimasukkan nama mahasiswa. Write, masukkan nilai huruf. Di sini nanti kita masukkan A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Case nilai huruf. Karena ini n huruf variabel yang kita input, maka di sini case n huruf. Ya. Kalau dia A, keterangan sangat baik. Kalau B, baik. Kalau C, cukup. Kalau D, kurang. E, sangat kurang. N. Lalu text color 27. Right line, keterangan titik 2 N. Ya, kita jalankan. Ctrl F9. Masukkan nama mahasiswanya. Misalnya Johnson. Nilai hurufnya apa? A. Apakah keterangan dari A ini? Keterangannya sangat baik. Kita jalankan lagi. Misalnya Johnson. Nilai hurufnya B, maka keterangannya baik. Ctrl 9, masukkan Johnson. Nilainya C, maka dia keterangannya cukup. Ctrl 9, nama mahasiswanya Johnson. Nilai hurufnya D, maka dia kurang. Ctrl 9, nama mahasiswanya Johnson. Nilai hurufnya E, maka dia sangat kurang. Begitulah programnya. Ini sudah ada programnya ya. Oke. Silakan dipelajari lagi materinya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore.